Hai, eh, namaku Lutfi dan ini merupakan video pertamaku yang aku buat dan kemungkinan kalau kalian lihat ini berarti aku upload di YouTube. Kalau kalian penasaran kenapa aku mau buat video ini itu karena kita lagi di tengah-tengah pandemi dan aku rasa ini waktu yang cocok sih kalau buat kita itu nyoba hal-hal yang baru. Kalau buat aku sendiri salah satunya ya dengan bikin video ini. Nah, di video pertama ini aku mau nge-unboxing figur keluaran McFarlane, yaitu dari seri Spawn. Ini dia. Coba aku deketin dikit. Nanti kita bakal lihat detailnya lebih deket kok. Cerita dikit. Jadi aku udah beli figur ini agak lama sih, mungkin sekitar 1 bulan atau 3 minggu, aku agak lupa. Alasan aku nggak segera unboxing ini cuma karena aku emang mau bikin video, karena aku melihat sedikit sih, masih sedikit yang udah nge-review figur Spawn, terutama dari seri 31 ini, yaitu Nightmare Spawn. Jadi sebelum unboxing aku mau cerita dikit buat yang belum tahu. Jadi Nightmare Spawn itu dia muncul di komik spin-off Hellspawn, kalau aku nggak salah isu 14 atau 15 gitu. Jadi ceritanya soal Alcimon itu waktu dia dapat wujud yang versi berubah ke iblis banget itulah, jadi kelihatan banget sisi demoniknya. Coba kita deketin figurnya. Nah, ini jadi blister depannya kayak gini, seri 31. Kemudian tampak samping, tampak belakangnya ditunjukin. Oh, ini ada Spawn Marauder, Spawn 11. Nah, ini figur sampingnya. Oke, habis ini kita bakal lihat apa aja yang ada di dalam boxnya. Baru aja keluar dari blister dan holy shit, ini oily banget sih. Jadi buat yang belum tahu, Nightmare Spawn itu kondisi yang masih MIB, minin box sampai sekarang. Kalau kita unboxing itu kebanyakan, nggak semua tapi kebanyakan itu bakalan oily atau berminyak kayak gini. Sayapnya gila, berminyak banget. Oke, lanjut. Nah, ini kita punya semua parts yang ada di Nightmare Spawn. Kita bakal lihat satu-satu, dimulai dari base-nya. Ini base-nya keren sih, jadi kayak ngasih efek semacam kobaran api gitu. Kemudian kita juga dapat tiang, bakal jadi penghubung antara figur spawnnya dengan base-nya. Kemudian ini juga kakinya 2. Jadi jujur aku pun baru tahu kalau ternyata kakinya itu merupakan parts yang terpisah setelah aku unboxing ini. Awalnya aku kira ini bakal langsung nyambung sih, nggak kepisah kayak gini, tapi oke sih. Kita lihat satu aja. Detailnya jadi benar-benar kayak tengkorak gitu ya, kayak tulang, kaki dari tulang setan gitu. Nah, kemudian sayapnya gede sih, gede. Dan tadi aku bahas soal oily atau berminyak, ini udah sempet aku bersihin dulu sebentar pakai tisu basah, cuma mungkin memang masih kelihatan.
ini detailnya keren banget sih, kelihatan urat-uratnya semacam kayak mau sobek gitu. Jadi ini khas banget sayap iblis ya. Kemudian ini satu lagi, oke sih kalau aku bilang. Nah ini yang terakhir, figurnya sendiri, si Nightmare Spawn. Kalau buat detailnya itu McFarlane udah nggak usah dipertanyain lagi ya. Jadi kita itu berasa punya statue. Lihat ini guratan-guratannya. Jubahnya juga agak oily sih, cuma juga udah aku bersihin. Ininya penutup tangannya itu ada duri-duri runcing gitu ya. Coba kita lihat lebih deket wajahnya. Gila sih, gila. Ini kelihatan banget kalau Alcimon jadi iblis. Oke. Nah, yang akan kita lakuin sekarang, kita bakal gabungin semua ini dan lihat hasilnya jadi kayak apa. Nah ini dia, kalau semua parts-parts tadi udah digabungin jadi Nightmare Spawn. First impression, ini gede sih, sayapnya itu lebar, jadi kamera HP harus aku jauhin. Terus yang kedua, ini cakep bener, McFarlane as usual, dia di deliver. Mulai dari paintnya, kemudian efek-efek di sayapnya, bentuknya yang ikonik, kemudian stand base-nya yang ngasih efek-efek api, itu semuanya bener-bener bisa nampilin Alcimon di wujud paling demoniknya. Menurutku yang kurang dari Nightmare Spawn ini cuma oily-nya tadi sih. Waktu aku unboxing, karena agak oily, jadi waktu masang sayap belakangnya itu agak pain in the ass. Cuma selebihnya oke. Nah itu tadi review Nightmare Spawn dari aku. Makasih banget buat yang udah nonton. Semoga kalian terhibur. Ingat, kita masih di tengah pandemi, jadi jaga kesehatan. Kalau bisa di rumah aja, dan kalaupun memang harus keluar rumah, please stay safe dan pakai masker. Buat kolektor Spawn yang mungkin udah punya Nightmare Spawn tapi nggak nge-unboxing, anggap aku gantiin kalian. Oke, bye. Oh ya, satu lagi alasan kenapa aku mau nge-review figur ini. Yang pertama karena dari backgroundku, aku emang suka koleksi figur, salah satunya Spawn. Kemudian Nightmare Spawn itu emang keren sih, ikonik. Dan yang paling terakhir itu, aku mau matahin isu kalau kolektor Spawn itu kebanyakan om-om. Nope, enggak. Aku belum jadi om-om, tapi aku suka Spawn. Dan mungkin banyak juga remaja yang juga udah mulai ngoleksi Spawn selain aku. Jadi itu aja sih tambahannya.